Halo, balik lagi bersama gue Jamal. Di video kali ini gue akan nge-recap alur cerita series MCU yaitu The Falcon and the Winter Soldier episode pertama. Tanpa basi-basi, kita mulai saja ceritanya. Seperti judulnya, episode pertama ini akan berfokus kepada kisah kedua superhero kita yaitu Sam Wilson aka The Falcon dan Bucky Barnes aka The Winter Soldier. Yang dimana keadaan bumi pasca terjadinya snap Thanos yang menyebabkan setengah populasi dunia menghilang. Serta kembalinya miliaran orang setelah 5 tahun yang dimana keadaan bumi belum stabil dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Meskipun tokoh utamanya kedua superhero ini mereka berdua tidak disatukan dalam satu adegan, mereka dipisah oleh alurnya masing-masing. Scene dibuka dengan Sam Wilson terlihat dia sedang bersiap-siap akan ke suatu tempat dengan pakaian yang sangat rapi. Dan terlihat di sana ada perisai shield milik Kapten Amerika yang semula diwariskan kepada Sam oleh Steve Rogers. Ternyata Sam tidak langsung menerima tampang itu dan gelar Kapten Amerikanya. Tetapi Sam memilih memberikan kepada pemerintah Amerika yang menurutnya layak menyimpan benda ikonik itu. Lalu film pun dimulai. Terlihat The Falcon yang sedang melaksanakan misi dibantu dengan angkatan udara dan perwira intelijen Amerika bernama Torres untuk menghentikan organisasi kriminal yang dikenal dengan LAF. Saya singkat aja menjadi LAF ya. LAF merupakan organisasi kriminal yang bertujuan mengambil untung dari kekacauan pasca Avengers Endgame. Dalam organisasi LAF tersebut terlihat sosok Gorge Bedrock yang juga merupakan bagian dari kelompok yang menculik Kapten Fasan Amerika Serikat. Yang dimana LAF memiliki rencana untuk masuk ke wilayah Libya dengan membawa Kapten Fasan. Agar itu bisa mencegah Angkatan Udara Amerika Serikat, khususnya The Falcon, mengajar mereka, atau akan berisiko menyebabkan keributan internasional. Singkat cerita, The Falcon berhasil mengambil kembali Kapten Fasan, meskipun dibombardir oleh organisasi LAF tersebut, dan misi pun berhasil dilaksanakan. Beberapa waktu setelahnya, terlihat Sam dan Torres sedang ngopi santai di sebuah tempat ngopi kaki lima di Tunisia. Mereka mengobrolkan mengenai misi melawan LAF tadi. Namun, Torres mengungkapkan bahwa ada organisasi kriminal lain yang lebih berbahaya yang harus diwaspadai, yaitu organisasi Flag Smasher. Tampaknya, Torres sudah menyelidiki organisasi itu sejak lama. Organisasi Flag Smasher itu adalah sebuah organisasi anarkis yang ingin mengembalikan dunia ke era blip atau ketika setengah populasi dunia menghilang, sehingga mereka bisa bertindak sesuka hatinya. Dan Torres akan terus menyelidiki organisasi tersebut. Setelah obrolan mereka selesai, lalu Sam memutuskan untuk pergi ke Washington. Lalu scene berpindah. Nampaknya scene ini adalah lanjutan awalan ketika Sam mengenakan setelan rapih untuk menghadiri sebuah acara. Ternyata Sam akan menghadiri sebuah acara penyerahan perisai Kapten Amerika kepada pemerintah. Terlihat Sam yang sedang melakukan sambutan di acara tersebut. Karena Sam merasa bahwa dirinya tidak layak untuk perisai itu, dan Steve Rogers di film ini diceritakan sudah meninggal dunia. Di sana juga terlihat James Rhodes atau War Machine yang menghadiri acara tersebut. Selanjutnya, perisai itu akan dipajang di sebuah museum agar pengunjung bisa mengenang Kapten Amerika. Setelah acara itu selesai, James Rhodes mengajak ngobrol Sam. Dua orang sidekick superhero besar saling mengungkapkan perasaannya masing-masing setelah peristiwa Endgame. Lalu James Rhodes bertanya kenapa Sam tidak mengambil perisai itu, dan Sam menjawab bahwa perisai itu terasa milik orang lain dan dia tidak pantas untuk menerima warisan sebagai Kapten Amerika yang baru. Dan Sam merasa bahwa hanya Steve Rogers lah yang pantas memakai perisai itu, dan tidak ada orang lain yang pantas memakainya selain Steve, termasuk dirinya sendiri. Maka dari itu dia menyerahkan perisai itu ke pemerintah agar bisa dipajang di museum dan semua orang bisa melihat simbol Kapten Amerika. Lalu scene berpindah, kita akan diperlihatkan dengan Winter Soldier yang sedang melakukan misi pembunuhan di sebuah hotel yang diberikan oleh Hydra. Dengan backsound yang khas, dia membunuh semua agen yang ada di hotel itu dan terlihat akan membunuh seorang yang merupakan tamu hotel yang bukan targetnya. Sesaat menembaknya, dia lalu terbangun. Ternyata itu hanya mimpi buruk dari Bucky Barnes. Di film ini, Bucky berusaha untuk memulihkan mentalnya dan ingin menjadi normal seperti orang-orang, di mana dia masih teringat akan kejadian dahulu sebagai penjahat pembunuh sebagai Winter Soldier. Lalu keesokan harinya terlihat dia sedang berkonsultasi dengan seorang psikiater karena akhir-akhir ini ia merasa selalu bermimpi buruk. Yang awalnya Bucky tidak terbuka, akhirnya ia terbuka dengan psikiater itu, yang dimana ternyata dia sedang melakukan misi penebusan dosa untuk memenjarakan mantan petinggi Hydra
yang sekarang masih berkeliaran dan bahkan mempunyai jabatan di pemerintah. Dan terlihat dia juga mempunyai catatan list yang harus ia lakukan. Meskipun ia sudah dibebaskan, namun Bucky diberi 3 aturan dalam melakukan misinya. Pertama, tidak boleh melakukan hal ilegal. Kedua, tidak boleh menyakiti korban. Dan yang terakhir, melakukan penembusan dosa di masa lalu. Semua itu dilakukan Bucky untuk membersihkan perbuatan jahatnya di masa lalu sebagai Winter Soldier atau bawahan Hydra. Di akhir konsultasi, wanita itu menyarankan agar Bucky membangun relasi dan persahabatan dengan orang-orang. Bucky harus bisa bersosialisasi karena kesendirian adalah neraka paling dalam hidup. Psikiater itu juga tahu bahwa Bucky berumur 106 tahun yang sendirian. Bahkan kontak HP-nya aja nggak ada 10 kontak pun di sana. Cuma ada psikiaternya aja. Dan bahkan dia juga mengabaikan pesan dari Sam Wilson. Sementara Bucky mengaku bahwa dia masih beradaptasi karena dalam waktu 90 tahun hidupnya hanya dikendalikan sebagai mesin pembunuh oleh Hydra. Dan baru kali ini ia hidup bebas seperti orang biasa. Di sini terlihat Bucky yang berusaha keras untuk memulihkan mentalnya agar bisa kembali normal. Namun nampaknya itu tidak mudah karena dia selalu dihantui dengan kejadian masa lalu. Lalu Bucky pun pulang ke apartemennya. Di tengah perjalanan dia malah menemukan ada yang sedang bertengkar, satu pria muda dan satu pria tua. Ternyata pak tua itu adalah tetangga Bucky yang bernama Nakajima alias Yori. Akhirnya Bucky pun melerai pertengkaran mereka dan mentraktir pak tua itu di sebuah kafe. Terlihat Bucky dan pak tua itu sangat akrab dan si pak tua itu malah merayu pelayan kafenya agar bisa berkencan dengan Bucky. Lalu pelayan itu mengiyakan permintaannya. Di tengah obrolannya, pak tua itu malah teringat akan anaknya yang sudah meninggal ketika anaknya sedang bekerja di luar negeri. Di tengah cerita pak tua itu, Bucky terlihat cemas dan merasa bersalah. Lalu sesaat kafe itu akan tutup, Bucky pun mendatangi pelayan cantik yang bernama Leah. Akhirnya mereka berdua saling mengobrol satu sama lain, ditemani dengan sebuah permainan. Lalu mereka berbincang mengenai latar belakang mereka masing-masing. Namun ketika pelayan itu sedang membahas pak tua Yori yang selalu sedih karena kehilangan anaknya, tiba-tiba Bucky langsung pergi dan mendatangi si pak tua itu di kamarnya. Dan ternyata dugaan dia benar, ternyata orang yang dia bunuh waktu sedang menjadi Winter Soldier di sebuah hotel adalah anak dari pak tua itu. Aduh, makin suram aja nih kejiwaan Bucky Barnes setelah tahu itu. Berpindah kepada Sam Wilson, terlihat dia sedang mengunjungi saudara perempuannya yang bernama Sarah. Sarah adalah janda anak 2 yang menghidupi kedua anaknya sendirian dengan melanjutkan usaha makanan laut dari keluarganya. Namun karena kapalnya sedang rusak, akhirnya usaha sedikit macet dan Sarah berniat untuk menjual kapal peninggalan orang tuanya. Namun Sam tidak setuju karena kapalnya penuh dengan kenangan masa kecilnya dan itu adalah peninggalan orang tua satu-satunya. Namun Sarah tetap memaksa karena tidak ada lagi cara lain selain menjual kapal itu untuk mendapatkan modal dalam membantu usahanya. Akhirnya Sam mengajak Sarah untuk mencari pinjaman ke bank karena kan Sam merupakan anggota Avengers dan superhero The Falcon. Dengan latar belakang seperti itu, Sam berharap petugas bank bisa meminjamkan uangnya. Setelah sampai di bank, terlihat teller itu sangat kagum dan ngefans terhadap Sam. Namun naasnya dia tidak bisa mengabulkan permintaan Sam untuk meminjam uang karena Sam selama 5 tahun tidak mempunyai catatan penghasilan yang menjadi syarat pinjaman di bank itu, dan juga usaha dari Sarah tidak produktif. Sedih akan hal itu, Sam tidak akan menyerah dalam membantu saudaranya dalam mencari uang. Di sisi lain, Torres yang tadi ditinggalkan Sam terlihat sedang melacak keberadaan organisasi Flag Smasher di Denmark. Di sana terlihat organisasi itu sedang membagikan topeng kepada anggotanya, termasuk Torres yang sedang menyamar. Tak lupa dia menyelipkan sebuah kamera untuk merekamnya. Beberapa saat kemudian terlihat seorang melompat dari atas bangunan. Dia membawa 2 kantong besar berisi uang. Ternyata dia sedang merampok bank tersebut. Dan para polisi dibuat kebingungan karena perampok itu memakai topeng yang sama dengan orang-orang yang berada di luar dengan jumlah yang sangat banyak. Ketika Torres akan menangkap penjahat itu, dia mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Sekali pukul bisa membuat orang terlempar jauh. Akhirnya Torres pun dibuat pingsan dan kalah seketika. Tapi untungnya ia sudah merekam kejadian tersebut. Sesaat Sam sedang ingin menyalakan kapalnya yang rusak, Sam ditelepon Torres yang melaporkan mengenai kekacauan yang dilakukan oleh organisasi Flag Smasher. Lalu ia mengirimkan video rekaman tersebut. Namun ketika Sam belum menyelesaikan perbincangannya, Sam dikejutkan dengan Sarah yang memberikan breaking news. Terlihat pemerintah mengadakan pengumuman yang diwakilkan oleh gubernur, yang dimana pemerintah mempunyai hero baru, simbol pahlawan baru yang menggantikan Kapten Amerika, yaitu adalah US Agent. Sam terlihat kaget dengan keputusan pemerintah dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari The Falcon and the Winter Soldier episode pertama. Like jika kalian suka dan sampai jumpa di video selanjutnya.